Bab 13. Persiapan. Fusi yang diantar salah satu pelayan ke kamar bagian selatan terlihat sangat tidak senang. Fusi bukan tidak menyukai kamar yang akan ditinggalinya, tapi karena pelayan yang mengantarnya adalah pelayan pribadi istri Tengsi, yang berarti pelayan itu adalah mata-mata untuk mengawasinya. "Aku sudah sampai di kamar, kamu pergi saja," ucap Fusi. "Aku diminta melayanimu, saat ini kamu adalah tamu," sahut sang pelayan. "Heh, aku tahu betul apa alasan kamu ingin melayani aku, tapi aku tidak bodoh jadi pergi sekarang atau aku akan membunuhmu," ucap Fusi. Pelayan istri Tengsi masih tidak mau pergi karena merasa Fusi tidak akan berani melakukan apapun padanya. Apalagi semua orang tahu kalau Fusi hanya sampah yang tidak bisa bela diri. "Jadi kamu benar-benar tidak mau pergi," ucap Fusi lagi kesal. Fusi langsung menarik pedangnya dan mengarahkan ke leher sang pelayan. Fusi bahkan menusukkan ujung pedangnya sampai mengenai leher sang pelayan dan berdarah. Pelayan yang merasakan darah mulai menetes gemetar ketakutan. Sang pelayan tahu jika dirinya tetap berada di sana pedang akan menembus lehernya. Baiklah, aku akan pergi," ucap sang pelayan. "Bagus kalau akhirnya kamu mengerti juga. Katakan juga padanya jangan macam-macam denganku, jika dia masih mengirim mata-mata akan aku habisi semuanya," sahut Fusi. Sang pelayan bergegas pergi ke kamar Sun Yi istri Tengsi. Sang pelayan ingin menyampaikan apa yang baru saja dikatakan oleh Fusi. "Permisi nyonya," ucap sang pelayan. Krit, mendengar suara pintu terbuka sang pelayan langsung berlutut. Sun Yi yang melihat pelayannya kembali terlihat tidak senang. Apalagi saat Sun Yi melihat ada bekas tusukan di leher pelayannya. "Maaf nyonya, dia tidak mau dilayani. Dia juga mengatakan agar nyonya tidak perlu bersusah payah mengirim mata-mata, karena jika ada lagi yang memata-matainya akan langsung dibunuh olehnya," ucap sang pelayan. "Lancang sekali dia berkata seperti itu, sampah akan tetap menjadi sampah, tunggu saja besok," sahut Sun Yi. "Kamu kembalilah beristirahat, biarkan dia juga beristirahat tenang malam ini," sambung Sun Yi. "Baik nyonya," ucap pelayan perlahan bangkit berdiri bersiap pergi. Jelep, jelep, satu tusuk rambut ditancapkan berulang kali ke pelayan sampai mati. Sun Yi melakukan itu dengan tangannya sendiri karena dirinya sangat tidak menyukai kegagalan. "Beristirahat untuk selamanya saja dasar tidak berguna, begitu saja tidak bisa," ucap Sun Yi. "Kamu juga tunggu saja, malam ini kamu bisa beristirahat dengan tenang karena besok kamu akan mati," sambung Sun Yi sambil menggenggam erat tusuk rambutnya. Fusi yang berada di kamarnya langsung membaringkan tubuhnya. Kamar bagian selatan yang disiapkan untuk tamu berbeda jauh dengan kamarnya. Di kamarnya bahkan tidak ada tempat tidur untuknya tidur dan hanya tidur di lantai. "Dari yang aku lihat yang terkuat di antara kelima anak keluarga Si adalah anak pertama, kedua, dan ketiga. Mereka juga memiliki roh hewan spirit di tubuh masing-masing," ucap sang naga. "Bagaimana dengan dua lainnya?" tanya Fusi. "Anak keempat dan kelima juga sama memiliki roh hewan spirit di tubuh mereka, tapi roh hewan spirit keduanya tidak sehebat ketiga lainnya," sahut sang naga. "Ternyata seperti itu, tapi kenapa kamu sekarang sering berbicara padaku? Aku mengira kamu tidak menyukaiku," ucap Fusi. "Itu terserahku," sahut sang naga. "Baiklah, baiklah. Karena kamu sering berbicara padaku, bukankah aku harus mengetahui namamu?" ucap Fusi. "Aku tidak memiliki nama. Bukankah sebagai tuan sudah seharusnya kamu memberiku nama?" sahut sang naga. "Benar juga, kalau begitu biar ku beri nama. Bagaimana dengan Lulang?" ucap Fusi. "Tidak buruk, terserah saja, tapi sekarang lebih baik kamu membuat persiapan. Bahan herbal sisa yang kamu jual lebih baik kamu manfaatkan," sahut Lulang. "Aku akan melihat lebih dulu apa ada air di bak. Jika tidak ada air aku akan langsung tidur saja karena jika aku keluar mereka akan mengira aku melakukan sesuatu," ucap Fusi yang bergegas bangkit berdiri. Fusi berjalan ke arah bilik mandi yang ada di dalam kamar. Melihat di dalam bak mandi sudah ada air, Fusi tersenyum sendiri. Mereka pasti menyesal karena sudah menyiapkan semua ini. Mereka mengira tamu mereka adalah orang penting, ucap Fusi.
Fusi bergegas mengeluarkan dua bahan yang dikatakan oleh sang naga sebelumnya. Fusi mengeluarkan semua tanaman sulur kacang dan tanaman akar putih-putih dari dalam cincin ruangnya. Setelah memasukkan semuanya, Fusi melihat air yang mulai berbuih seperti mendidih. Tanpa banyak berpikir, Fusi langsung membuka bajunya dan berendam di dalam bak. Airnya sangat hangat, ucap Fusi. Ini pertama kali baginya berendam di dalam bak besar. Sebenarnya di dalam bak itu sudah diberi racun, untung saja dua bahan yang kamu masukkan bisa menetralisir racun yang ada di dalam bak, sahut Lulang. Cih, mereka benar-benar tidak jujur, ucap Fusi, racun itu baru saja dimasukkan melalui celah lubang di sana, mereka menggunakan racun tanpa nafas untuk membuatmu perlahan sesak dan mati sebelum pertandingan, sahut Lulang. Tapi kamu tidak perlu memikirkannya lagi karena racunnya sudah hilang, kamu bisa berendam sampai puas, sambung Lulang. Fusi hanya menganggukkan kepalanya sambil menyandarkan tubuhnya di bak. Fusi menikmati berendam pertamanya itu sambil menutup matanya. Baru beberapa saat menutup matanya, Fusi kembali membuka mata. Lulang baru saja mengatakan padanya kalau ada seseorang yang sedang memperhatikannya dari dalam lubang. Orang itu adalah mata-mata yang disuruh memperhatikan apa ada perubahan dari Fusi yang berendam di dalam bak beracun. Padahal aku sudah mengatakan kalau jangan mengirim mata-mata lagi atau aku akan langsung membunuh mereka. Tapi sepertinya Tengsi dan istrinya menyepelekan perkataanku, ucap Fusi dengan suara keras. Mata-mata yang mendengar perkataan Fusi bergegas pergi. Fusi sudah berendam di dalam bak beracun tapi sampai sekarang tidak ada yang terjadi padanya. Setelah mata-mata pergi, Fusi kembali menutup matanya. Fusi kembali menikmati sensasi berendam tanaman herbal yang membuat tubuhnya perlahan tambah berenergi. Fusi yang merasa sangat menikmati rendamannya tertidur pulas begitu saja. Fusi dibangunkan oleh sinar matahari yang masuk dari celah-celah jendela tidak jauh darinya. Hoam, ternyata aku sampai ketiduran, ucap Fusi sambil menutup mulutnya. Kamu terlalu menikmatinya sampai lupa waktu. Saat ini mereka semua sudah menunggumu di lapangan. Mereka bahkan memanggil orang-orang penting untuk menyaksikan pertandingan kamu, sahut Lulang. Sangat bagus mereka memanggil orang-orang penting untuk menjadi saksi. Dengan begitu jika terjadi sesuatu pada anak-anaknya mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi, ucap Fusi sambil bangkit berdiri. Fusi yang selesai memakai bajunya bergegas pergi keluar dari kamar. Seperti yang sudah dikatakan oleh Lulang, semua sudah menunggunya termasuk tamu-tamu penting yang diundang oleh Tengsi. Keterlaluan kamu membuat kami menunggu sangat lama, ucap Tengsi yang melihat Fusi baru datang. Bukan salahku, kamu sendiri yang tidak menentukan waktunya, sahut Fusi dengan santai. Fusi bisa melihat wajah kesal Tengsi dan istrinya. Mereka berdua sudah membuat tamu-tamu penting menunggu cukup lama. Jika pertandingan nanti tidak dimenangkan oleh anak-anaknya, harga diri mereka akan hancur. Saat itu juga pikir Tengsi sambil mengepalkan tangannya. Bab 14. Pertandingan. Fusi tersenyum tipis melihat Tengsi yang saat ini merasa kesal. Sebenarnya dari awal Fusi sudah mengetahui kalau semua sudah berkumpul sejak tadi. Fusi sengaja datang terlambat agar Tengsi merasa kesal dan tujuannya terwujud. Karena kamu juga sudah ada di sini, kita akan langsung memulai pertarungannya. Biarkan Tuan Saman dari penegak keadilan dan Tuan Daan dari Menteri Kanan menjadi saksinya, ucap Tengsi. Tunggu sebentar, tidak mungkin kita melakukan pertarungan begitu saja tanpa memberitahu kedua saksi tentang taruhan yang kita sepakati dan pertarungan seperti apa yang akan aku lakukan dengan anak-anakmu, sahut Fusi. Kedua saksi, aku berharap kalian bersikap adil nantinya. Selama aku berada di kediaman keluarga si, aku selalu mendapatkan makanan sisa yang sudah basi sebagai taruhannya. Jika aku menang, aku mau mereka juga memakan makanan yang sama seperti yang pernah aku makan, sambung Fusi. Itu tidak benar, kami tidak pernah. Sun Yi yang ingin membela diri tidak melanjutkan perkataannya karena Tuan Saman mengangkat tangannya. Kami tidak peduli jika yang dikatakannya benar atau tidak, tapi di dalam taruhan itu kami menyetujuinya, ucap Tuan Saman. Tapi bagaimana jika kamu yang kalah, sahut Tuan Daan. Di dalam cincin ruangku ini terdapat 150 keping emas bahkan lebih.
Jika aku kalah aku akan memberikan semuanya termasuk cincinnya juga, ucap Fuzi. Baiklah, taruhan kami sahkan, sahut Tuan Sama dan Tuan dan serentak. Masih ada satu lagi, aku mau bertarung ini menjadi pertarungan hidup dan mati. Jadi jika di antara kami ada yang mati Tangsi dan istri tidak bisa ikut campur tangan, ucap Ruisi. Bagaimana Tengsi, apa kamu dan istrimu setuju? Tanya Tuan Sama. Tentu saja kami setuju, sahut Tengsi. Apa yang ingin kamu katakan sudah selesai? Jika sudah, bisakah kamu memulai pertarungannya? Ucap Tuan Saman. Fuzi hanya mengangguk pelan dan berjalan ke tengah-tengah. Di depannya saat ini sudah ada 5 anak Tengsi yang biasa menindasnya dan menjadikan dirinya sebagai bahan latihan. Wangsi, Fatunsi, Sangusi, Fafansi dan Huansi sudah mengatur posisi masing-masing bersiap menyerang Fuzi. Mereka berpikir Fuzi orang yang sama yang sebelumnya sering mereka tindas. Kali ini juga tidak ada bedanya dengan sebelumnya, mereka akan mengalahkannya dengan mudah. Apa kalian semua sudah siap? Tanya Tuan Daan. Semua serentak menganggukkan kepala dan mengeluarkan senjata masing-masing. Wangsi meminta keempat saudaranya untuk mengelilingi Fuzi agar tidak bisa kabur kemana-mana sebelum dirinya menyerang dengan kekuatan penuh. Fuzi yang melihat saat ini dirinya dikeliling keempat anak Tengsi hanya tersenyum. Fuzi yang menarik pedangnya langsung memasukkan kekuatannya ke dalam pedang dan bersiap mengayunkannya. Wes, 3 ayunan pedang Fuzi berhasil melukai Huansi, Fafansi dan Sangusi. Fatunsi yang menyadari ayunan pedang Fuzi berhasil menghindar dan membuat dirinya tidak terluka seperti ketiga saudaranya. Kalian bodoh, kenapa tidak lebih berhati-hati, ucap Fatunsi. Kami hanya ceroboh, tidak akan terulang kedua kalinya, sahut Sangusi. Mendengar apa yang diucapkan keduanya, Fuzi hanya tersenyum. Mereka memang ceroboh karena ingin mengepung dirinya tanpa menyadari kalau dirinya bukanlah orang yang sama seperti sebelumnya. Tak menunggu anak-anak Tengsi selesai berbicara, Fuzi kembali mengayunkan pedangnya. Fuzi menyerang Huansi dan Fafansi yang masih belum terbiasa dengan luka di tubuh masing-masing. Anak manja seperti kalian tidak akan kuat dengan luka-luka itu, ucap Fuzi sengaja memprovokasi. Kamu sengaja menargetkan mereka berdua yang masih lemah dan masih anak-anak, sahut Wangsi. Pertarungan tidak ditentukan dari usia dan tingkat pelatihan, seharusnya kamu juga tahu itu, ucap Fuzi. Jika kamu terus menargetkan mereka aku tidak akan melepaskanmu, sahut Fatunsi. Kalau begitu kalian berdua majulah agar aku tidak menyerang adik kalian terus, ucap Fuzi sambil menyunggingkan bibirnya. Wangsi menatap Fatunsi dan Sangusi, sepertinya mereka memang harus mengeluarkan serangan terakhir mereka. Jika itu masih gagal mereka harus mengeluarkan roh hewan spirit masing-masing. Setelah saling memberi isyarat, Wangsi, Fatunsi dan Sangusi sama-sama memasukkan kekuatan masing-masing dan memusatkannya ke tangan. Ketiganya berpikir Fuzi mungkin ahli menggunakan pedang tapi dia tidak akan bisa menerima serangan mereka bertiga sekaligus. Bam! Satu pukulan keras dari ketiganya hanya membuat Fuzi termundur ke belakang. Fuzi masih bisa tersenyum santai walau menerima pukulan berkekuatan penuh dari ketiganya. Sepertinya kalian melupakan sesuatu. Aku yang kalian jadikan sebagai bahan latihan sudah lebih kebal. Apalagi semalam aku sudah berendam untuk memperkuat tubuhku, ucap Fuzi. Serangan kalian yang benar-benar lemah ini sama sekali tidak bisa membunuhku, sambung Fuzi. Kalau begitu majulah tanpa pedangmu kalau berani, sahut Fatunsi. Apa kamu yakin? Apa kamu yakin ingin menerima serangan aku dengan tangan kosong? Tanya Fuzi. Tidak perlu banyak bicara, cepat lakukan saja. Biarkan semua melihat kalau sampah tetaplah sampah dan tidak akan pernah berubah menjadi bunga yang indah, ucap Fatunsi. Fuzi kembali tersenyum karena akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menggunakan kekuatan penuh dan kekuatan dari batu hitam. Walau sebenarnya Fuzi sangat ingin mengeluarkan kekuatan penuhnya itu untuk menghadapi Wangsi. Tidak masalah, akan aku singkirkan satu persatu dari mereka, ucap Fuzi. Setelah memfokuskan kekuatannya ke dalam tangan, Fuzi bersiap menyerang. Fuzi langsung berlari ke arah Fatunsi yang benar-benar sudah siap menerima serangannya.
Bruak. Satu pukulan Fusi berhasil membuat Fatunsi terlempar jauh ke belakang. Fatunsi yang muntah darah bahkan sampai tidak sadarkan diri membuat Teng Xi merasa sangat terkejut. Fatunsi, teriak Sun Yi, kalian harus ingat seperti yang sudah ada di perjanjian awal, pertarungan ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak ada satupun dari kalian yang boleh mendekat sampai pertarungan berakhir, ucap Tuan Saman yang melihat Teng Xi ingin menghampiri putranya. Wangxi dan Sangusi sama-sama menelan ludah melihat saudara mereka yang hampir mati. Dua lainnya bahkan terluka parah di pertarungan awal dan tidak bisa membantu lagi. Tidak bisa dibiarkan, aku akan mengeluarkan bis spiritku dan memintanya mencabik-cabikmu, teriak Wangxi. Suraikan keluarlah, teriak Wangxi. Wus, dari dalam tubuh Wangxi seekor singa bersayap membuat semua bersorak. Roh hewan spirit Wangxi bukan roh hewan spirit lemah, membunuh seorang manusia sangat mudah baginya. Sekarang giliranku, ucap Lulang, jika kamu keluar akan membuat kehebohan besar, kabar itu juga akan sampai ke keluarga utama Si, tapi itu sangat bagus juga, sahut Fusi, tapi kali ini untuk membantumu aku tidak perlu keluar, ucap Lulang membuat Fusi sedikit kebingungan setelah mendengarnya.